Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Hikayat menceritakan pada malam kemarin saya mencari bajang yang saya perkirakan sekarang sudah dewasa. Di tempat sepi yang kemarin saya datangi, di bawah pohon-pohon besar di pinggir jalan. Setelah sampai di situ ternyata bayi bajang yang saya cari ini entah kemana perginya. Saya bertanya sama orang-orang yang lewat di situ. Kebetulan malam itu hanya beberapa kali kendaraan bermotor lewat. Saya cegat, saya nanya, apakah kamu pernah lewat di sini? Kemudian ada seorang anak yang awe-awe supaya kamu mendekat. Mereka yang saya tanya ini berbengong-bengong, katanya lewat situ ya aman-aman saja, nggak ada apa-apa selama ini. Setelah itu saya cari lagi sampailah saya di lapangan Monas, tapi di pinggir jalan Merdeka Barat ini malah saya ketemu WW yang mencegat kendaraan-kendaraan yang malam hari itu lewat. Entah karena tidak melihat atau bagaimana, si sopir atau pengendara motor ini lewat begitu-begitu saja. Padahal dalam tatapan mata kita si WW ini jelas sekali. Saya hampirilah si WW ini, lantas saya bertanya, dia sudah lama kenal dengan kita, makanya ketika saya datangi dia sedikit bengong dan agak sedikit juga kaget. Sudah lama kok nggak nongol, katanya seperti itu. Lantas saya bertanya sama WW ini, loh kamu biasanya nggak di pinggir jalan Merdeka Barat ini, biasanya kamu di bawah pohon-pohon lapangan Monas, kenapa kamu sekarang ada di pinggir jalan ini? Saya nanya begitu. Dijawab dengan perasaan yang sedih. Dia bercerita, katanya pohon-pohon di Monas sekarang sudah ditebang orang. Dan konon dia juga mendengar kalau pohon-pohon di Monas ini katanya dikarantina. Saya juga terkejut. Tapi ternyata setelah saya lihat sekeliling dari lapangan Monas yang di luarnya itu dipagari besi-besi jeruji yang tinggi, ternyata ya sudah tidak seperti dulu lagi. Biasanya kalau malam-malam seperti ini di bawah pohon mauni di situ banyak sekali kita jumpai WWW gombel baik yang baru atau yang lama mencari mangsa untuk menjadikan teman bicara-bicara pada malam yang gelap gulita. Saya nanya sama si WW ini, kamu lihat nggak bayi bajang teman saya? Dia sedikit terkejut dan menjawab, oh bayi bajang sekarang sudah terkenal, pokoknya sudah masuk berita, bahkan internasional beritanya. Kita saja yang di Nusantara ini baru dengar, pada di negara tetangga kita sudah ramai beritanya dia. Lantas saya bertanya lagi, loh kok terkenal bagaimana? Iya, si bayi bajang yang kamu cari ini sebagai temanmu sekarang sudah menjadi terkenal di negara Malaysia. Di sana dia menjadi bahan omongan TV-TV yang terkenal di sana, juga YouTuber yang membahas masalah turunan Ba'alawi Yaman. Kagetlah saya saat itu. Bagaimana mungkin si bayi bajang kemarin yang awe-awe di bawah pohon sekarang sudah jadi orang hebat di Malaysia, bahkan konon sudah bisa membeli tanah dengan hasil penipuan untuk istananya di Selangor. Untuk jelasnya kita lihat dulu video berikut. Hubungan langsung dengan
urusan Asia dan Oseania itu juga telah mengeluarkan maklumat pada tanggal 20 September 2023 yang lalu. Pemilik kewarganegaraan ganda Perancis Aljazair, Habib Muhammad Amin bin Sayyid El-Idrisi El-Hassani yang memiliki nama asli Muhammad Amin Uraj. Ini yang saya cari. Aslinya Muhammad Amin Uraj. Di Malaysia. Juga dikenal sebagai Syarif El-Idrisi atau Syarif Al-Idrisi. Lahir di Algier. Algier itu ibu kota Aljazair. Lahir di Algier, Aljazair. Pada tanggal 4 Desember 1984. Dia berimigrasi bersama keluarganya ke Perancis pada tahun 90-an. Sebelum kembali ke tanah airnya untuk melanjutkan studi Islam di Universitas Adrar. Beliau memasuki Maroko untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Oktober 2006. Dan menurut informasi yang tersedia, tinggal di Maroko, Perancis, Malaysia, Indonesia. Indonesia sering bertemu dengan Khabaib Alawi yang ada di sini. Tinggal di Indonesia, Yaman juga. Tinggal di Maroko, ia menikah dengan seorang warga negara Maroko pada tahun 2014 yang lalu. Orang asing ini mencoba mengubah nama belakangnya Auraj menjadi El-Idrisi. Dia mengaku sebagai orang Maroko, padahal dia adalah orang Perancis yang berasal dari Aljazair. Jadi punya dua warga negara. Dia memanfaatkan reputasi ulama dan sufi Maroko untuk menipu umat Islam di Asia Selatan. Yang bersangkutan tidak memiliki afiliasi dengan Moroccan Syarif Idrisi atau garis keturunan bangsawan, mengingat dia datang ke Maroko pada tahun 2014 untuk menetap bersama istrinya yang berkebangsaan Maroko. Jadi Kementerian Luar Negeri kerjasama Afrika dan warga Maroko yang tinggal di luar negeri, khususnya yang ada di Malaysia ini mulai mempertimbangkan curiga, termasuk diawasi oleh polisi Malaysia. Nah, inilah keglowingan wajah. Bentuk fisik seseorang itu tidak bisa menjamin dia itu benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Sampai Habib Umar bin Hafid saja itu yang seorang wali katanya tidak bisa mendeteksi apakah benar-benar Muhammad Amin ini adalah seorang dzurriyyah Nabi yang asli atau tidak. Bahkan ketika berceramah di daerah Probolinggo ya, pernah ke Probolinggo, di Paiton ya. Di Paiton ya, diterjemah juga oleh Habib Hasan Ismail Al-Mughor dalam ceramah-ceramahnya di depan para santri-santri yang ada di sana. Itu juga tidak bisa membedakan ini benar-benar keturunan Kanjeng Nabi atau tidak. Berarti la ya'riful wali ilal wali itu berlaku hanya untuk Allah. Jadi sesama wali pun yang ngaku wali atau ngaku cucu Nabi semuanya nggak tahu. Mudah ditipu semuanya. Jadi Habib Umar bin Hafid pun bisa tertipu, bisa dikadali, bisa di Habib Umar saja bisa dikadali, bro. Itu tadi sedikit orang yang ternyata sekarang sudah terkenal di Malaysia. Ya, bayi Bajang ini tahun 84 lahirnya di Algier, Aljazair, dan berkebangsaan Prancis. Lantas pindah ke Maroko dan di situ menikah dengan wanita di sana. Dan di sana bergaul dengan tadi disebutkan dzurriyyah Rasul yang ada di sana, Al-Idrisi. Kemudian entah bagaimana sekarang Bajang ini di belakang namanya dikasih Al-Idrisi dan mengaku cucu ke-38 dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya di Malaysia untuk orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasul ini tidak segampang di negara kita. Jadi pemerintahan di sana, pihak keamanan di sana langsung gercep menyelidiki si bayi Bajang ini. Selama ini orang-orang di sana ini rupanya juga mirip-mirip dengan orang-orang kita. Jadi melihat bayi Bajang yang mulus, ganteng, dengan omongan yang fasih, sedikit-sedikit bule, karena memang ini blasteran Prancis. Itu terus banyak muhibinnya yang berbondong-bondong, sehingga pengajian-pengajiannya dia selalu ramai. Bahkan bayi Bajang ini pernah
beberapa kali ke Indonesia dan saya baca juga di berita-berita online, pernah ke Probolinggo tadi, ke Paiton, juga saya pernah baca si bayi bajang yang saya cari ini pernah ke Kudus kalau nggak salah tahun 20-an, kalau nggak salah seperti itu. Ternyata setelah saya cari di Monas terus kemana-mana tadi, dia muncul dengan berita yang heboh di Malaysia dan membuat sibuk tentunya pihak Malaysia dan aparat di sana. Apalagi selentingan kabar, bayi bajang ini menipu jamaah umroh. Apa nggak hebat pikirannya? Berarti memang canggih bayi bajang ini, yang dulu tidak diakui orang tuanya sekarang menjelma menjadi orang hebat dan mengaku bahwa dzurriyyah Nabi ke-38. Dan sekarang ini karena apa pihak Malaysia menyelidiki dia? Karena dia konon itu sudah membeli tanah berapa ratus hektar kalau nggak salah di berita tadi, itu didirikan istana kerajaan di Selangor. Nah, konon yang membuat lebih heboh lagi, si bayi bajang ini berkisah kalau istana kerajaan ini untuk nanti menyambut kedatangannya Al-Mahdi akhir zaman yang akan datang di Malaysia. Salut untuk bayi bajang, tapi kita harus tetap waspada. Itulah dengan penampilan yang glowing, glamor, bule, internasional, dengan bahasa yang fasih, berjubah agama, bersurban. Ini menimbulkan banyak muhibin-muhibin berdatangan dan kagum kepada dia. Justru inilah sekarang kita ini harus waspada. Jangan lihat bungkusnya, tapi juga harus diteliti isinya. Siapa tahu di luar bungkusnya ini istimewa, tapi di dalamnya busuk belaka. Waspada temanku, tetap jaga Nusantara. Inilah milik kita, sebaduk dumuk, senyari bumi, direwangi tekan pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.